wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Reva Septia Wulandari dengan NIM H1D023029. Sini saya izin untuk mempresentasikan hasil pengerjaan UAS PEMWeb saya mengenai sistem manajemen kursus. Di sini ketika pertama kali dibuka maka akan muncul halaman login, yang dimana ketika belum melakukan pendaftaran maka bisa klik link daftar. Kemudian di sini terdapat halaman pendaftaran. Dan ketika berhasil melakukan pendaftaran maka akan muncul halaman dashboard admin, yang dimana di sini terdapat statistik, ini terdapat jumlah kursus, instruktur, peserta, materi, dan juga grafik tren pendaftaran kursus. Ada juga ketika kursus dibuat maka akan muncul di sini. Kemudian pada halaman kursus ini terdapat nama kursus, instruktur, durasi, biaya. Di sini saya akan mencoba untuk menambahkan kursus. Ketika berhasil maka akan muncul notif seperti ini. Kemudian di sini juga ada tombol edit. Tombol edit ini juga muncul modal sama seperti pada tambah. Di sini saya ingin mengedit instrukturnya menjadi Karina. Ketika berhasil juga akan munculkan notifikasi. Kemudian di sini juga terdapat untuk hapus, tombol untuk hapus. Kemudian seperti pada ketentuan tugas, di sini terdapat tombol kelola materi, yang dimana di sini admin dapat mengupload materi per kursus. Di sini inputannya terdapat judul, deskripsi, dan juga file. Kemudian di sini terdapat untuk upload. Di sini juga terdapat daftar materi per kursus. Untuk filenya ini bisa PDF atau bisa foto juga. Kemudian pada halaman materi, di sini saya membuat halaman materi juga, di mana di sini terdapat tombol create, kemudian di sini materi berhasil disimpan, dan di sini juga terdapat edit. Maka juga akan munculkan notifikasi berhasil. Kemudian terdapat juga untuk hapus. Kemudian di sini terdapat instruktur, halaman instruktur, di mana terdapat nama, email, dan juga aksi. Di sini terdapat tombol create.
Kemudian juga terdapat untuk edit. Kemudian hapus. Kemudian di sini juga terdapat halaman pendaftaran. Di sini saya akan mencoba menambahkan peserta. Di sini berhasil. Namun di sini sesuai dengan ketentuan tugas, peserta tidak boleh mendaftar kursus 2 kali. Di sini saya akan mencoba untuk Nandika itu sudah terdaftar di kursus bahasa Korea. Kemudian saya akan mencoba menambahkannya lagi. Maka akan muncul seperti ini. Peserta ini sudah terdaftar di kursus ini. Kemudian di sini juga terdapat halaman laporan yang dimana halaman laporan ini menampilkan laporan jumlah peserta per kursus. Mungkin lanjut pada file codingan. Di sini terdapat file codingan dari sistem manajemen kursus. Yang pertama di sini pada controller itu terdapat materi controller. Ini yang mengatur semua logika untuk mengelola data materi pembelajaran dalam aplikasi kursus. Di sini terdapat indeks yang digunakan untuk menampilkan semua materi berbagai kursus. Kemudian di sini terdapat materi by kursus, ini untuk menampilkan materi berdasarkan kursus tertentu. Kemudian di sini untuk create ya untuk menambahkan, dan juga terdapat destroy ini untuk hapus, dan store ini untuk menyimpan data materi baru ke dalam database setelah validasi. Kemudian yang selanjutnya itu terdapat file dari folder Livewire pada folder form tepatnya. Di sini terdapat instruktur form, yang dimana instruktur form ini untuk menangani logika input dan validasi data instruktur. Di form ini menyimpan data nama dan email. Kemudian terdapat kursus form, yang dimana kursus form ini untuk menangani input dan validasi data kursus, dimana terdapat nama kursus, durasi, biaya, instruktur, ID. Kemudian pada pendaftaran ini untuk mengelola proses pendaftaran peserta ke kursus. Jadi di sini peserta baru itu menggunakan email. Kemudian juga terdapat validasi agar peserta itu tidak bisa mendaftar 2 kali. Nih pada bagian ini terdapat validasi. Kemudian ada create untuk membuat, update untuk mengubah atau mengedit. Selanjutnya terdapat folder materi. Di sini terdapat file form, di mana file form ini digunakan untuk membuat dan mengedit materi kursus.
Di sini lengkap dengan fitur upload file. Jadi mount ini untuk mengisi form saat edit materi, kemudian save itu untuk validasi input, kemudian terdapat file index, yang dimana index ini untuk menampilkan daftar semua materi kursus dan fitur hapus materi secara langsung. Kemudian terdapat file per kursus. File per kursus ini untuk mengelola materi berdasarkan kursus tertentu. Di sini itu terdapat termasuk fitur upload file materi secara langsung. Mount ini untuk menetapkan kursus yang sedang aktif, kemudian upload itu untuk validasi input, simpan file, terus untuk menambahkan materi kursus tersebut. Kemudian render ini untuk menampilkan semua materi milik kursus yang dipilih. Kemudian terdapat file instruktur index, yang dimana ini untuk mengelola data instruktur. Di sini terdapat fitur tambah, edit, hapus. Kemudian masuk ke kursus index. Di sini untuk mengelola data kursus secara lengkap, termasuk juga untuk fitur create, update, delete, dan menampilkan data dengan relasi instruktur. Jadi new kursus ini untuk membuka modal form, untuk menambahkan kursus, kemudian edit yaitu untuk mengupdate data baru, kemudian save untuk menyimpan data baru, kemudian delete untuk menghapus, dan juga render itu untuk menampilkan data. Kemudian menuju file laporan peserta. Jadi laporan peserta ini untuk menampilkan laporan jumlah peserta per kursus. Dimana pada render di sini untuk mengambil semua data kursus beserta jumlah peserta yang mendaftar. Kemudian data dikirim ke view untuk ditampilkan dalam bentuk tabel atau grafik laporan. Kemudian masuk ke materi per kursus. Jadi ini untuk mengelola dan mengunggah materi pembelajaran khusus untuk satu kursus. Dimana di sini mount kursus ini menetapkan kursus yang aktif, kemudian ada untuk upload dan juga untuk render. Kemudian terdapat pendaftaran, indeks. Ini untuk mengelola data pendaftaran peserta ke kursus, mencangkup fitur create, update, delete, dan juga tampilan daftar dengan pagination.
Kemudian di sini masuk ke folder models, yang dimana model instruktur ini untuk mewakili tabel instruktur di database. Kemudian terdapat models bagian file kursus, yang dimana ini untuk mewakili tabel kursus. Kemudian materi ini untuk mewakili tabel materi, pendaftaran untuk mewakili tabel pendaftaran di database. Kemudian peserta itu mewakili tabel peserta di database. Kemudian kita masuk ke folder view. Di sini yang pertama pada folder view itu terdapat instruktur form, yang dimana ini untuk form input data instruktur. Kemudian ini untuk form input data kursus. Kemudian pada materi juga di sini untuk menambah atau mengedit data materi pembelajaran. Kemudian di sini juga terdapat file pendaftaran form, yang dimana untuk mendaftarkan peserta ke kursus atau mengedit data pendaftaran. Kemudian di sini juga terdapat folder materi, di mana di sini ada form blade PHP. Ini digunakan untuk menambahkan atau mengedit data pembelajaran. Kemudian di sini juga terdapat halaman indeks untuk materi, yang dimana untuk mengelola semua data dari pembelajaran. Dan di sini juga terdapat materi per kursus. Ini yang digunakan untuk mengunggah file materi khusus untuk satu kursus tertentu. Kemudian di sini terdapat instruktur indeks, yang dimana ini untuk mengelola data instruktur dengan fitur create, update, read, update, delete. Kemudian di sini juga terdapat file kursus index blade. Ini sama untuk mengelola data kursus bahasa asing dengan fitur CRUD. Dan di sini terdapat file laporan peserta, di mana ini untuk membuat tampilan laporan peserta per kursus. Untuk materi index batch ini digunakan untuk menampilkan daftar semua materi yang telah diunggah oleh admin ke masing-masing kursus. Kemudian untuk materi per kursus itu untuk menampilkan halaman upload pada kelola kursus di halaman kursus. Kemudian pada pendaftaran ini juga sama, ini untuk fitur mengelola fitur CRUD di halaman. Kemudian sekarang kita masuk ke aplikasi kedua, yaitu yang menggunakan Adonis. Jadi sistem manajemen kursus menggunakan Adonis. Baik, kemudian masuk ke Adonis. Di sini sama seperti Laravel, terdapat controller, apps controller, yang dimana controller ini untuk folder utama untuk menyimpan controller, model, middleware, dan validator. Di sini pada controller itu terdapat instruktur controller, kursus controller, materi, dan juga pendaftaran. Di sini di model juga terdapat instruktur, kursus, materi, pendaftaran peserta. Di sini saya juga sudah membuat migration-nya. Untuk config-nya menggunakan
MySQL. Untuk perbedaannya itu pada Laravel, untuk struktur proyeknya itu tersusun jelas dalam folder app yang memuat folder model HTTP untuk controller middleware dan middleware, kemudian serta folder routes yang memuat file route seperti web PHP dan API PHP. Semuanya cukup terpisah dan mengikuti standar konvensi PHP. Sementara pada Adonis itu juga menggunakan pola MVC, namun pada Adonis ini struktur proyeknya lebih terpadu dalam folder seperti start, apps, dan routers.js. Secara keseluruhan, Livewire ini Laravel Livewire itu sangat cocok digunakan jika tim sudah terbiasa dengan PHP dan ingin membuat aplikasi yang interaktif tanpa menulis JavaScript. Sedangkan untuk Adonis ini merupakan pilihan yang tepat untuk saat ini untuk tim dengan ekosistem JavaScript dan membutuhkan performa tinggi, serta ingin membangun aplikasi real-time dan sistem berbasis API yang terpisah dari front-end. Baik, mungkin cukup sekian presentasi mengenai pengerjaan UAS Pemweb Sistem Manajemen Kursus. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.